Alhamdulillah pertemuan dengan Mas Anies 1 jam lebih. Pertemuannya di tadi pagi, kopinya enak, makannya lontong sayurnya juga enak, buah-buahnya manis sekali. Mas Pram itu dipilih karena Bu Mega nggak suka sama Anies. Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Itu ya Bu Mega, ya nggak apa-apa. Kami menghormati keputusan Bu Mega. Ya kami nggak jadi juga gabung dengan partai Ibu. Mas Anies confirm dukung Bang Dul sama Mas Pram Bang Dul ini Bang? Ya mendukung, mendoakan. Anak abah mendadak baik banget ke PDI. PDI itu adalah Partai Pejuang Demokrasi. Hanya PDIP yang mengetahui kualitas Anies Baswedan. Ada kesempatan dan ada kapasitas yang memungkinkan untuk peran itu dimainkan dengan amat baik oleh Presiden. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk. Langsung aja kita tonton videonya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini pertemuannya Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno dengan Pak Anies Baswedan. Alhamdulillah pertemuan dengan Mas Anies 1 jam lebih. Pertemuannya di tadi pagi, kopinya enak, makannya lontong sayurnya juga enak, buah-buahnya manis sekali. Jadi pertemuannya dari hati ke hati. Kalau lihat wajah saya kan ketawanya ngakak. Ada pesan khusus nggak nih Pak? Ya pasti ada. Apa tuh? Ya nanti biar Mas Anies yang menyampaikan. Tapi Mas Anies bakal datang. Kan kalau dilihat wajahnya kan ngakak semua. Kalau nggak menyenangkan pasti wajahnya cemburu. Mas Anies akan datang di kampanye Akbar nggak nih Mas Pram? Ya nanti dilihat aja siapa yang akan datang di kampanye. Artinya udah pasti didukung Mas Anies ya? Kenapa? Udah pasti didukung Mas Anies. Pokoknya nanti dilihat aja siapa yang datang di kampanye tanggal 17 kemarin. Saya nggak mau menjawab sesuatu yang belum terjadi. Bentar, ini sebenarnya ya boleh-boleh aja sebenarnya. Cuma yang menurutku menarik di sini adalah Pak Anies ini kan dulunya pernah ya mau diusung oleh PDIP. Tapi pada akhirnya nggak jadi dan PDIP itu memutuskan untuk memilih Pak Pramono Anung. Ya, tapi tiba-tiba ini Pak Pramono Anung itu bertemu dengan Pak Anies. Sedangkan waktu itu aku sangat inget banget ya, Ibu Mega itu sangat masuknya apakah itu menyepelekan gitu ya. Pokoknya kayak tidak mau nih kalau misalkan disuruh untuk mengusung Pak Anies, kayak seolah-olah meremehkan nih Pak Anies itu siapa kayak gitu loh. Kader kita banyak, kader kita baik-baik kayak gitu. Apalagi Pak Anies ini kan juga hitungannya ya punya sejarah yang cukup tidak baik gitu ya sama salah satu kader PDIP. Mas Pram itu dipilih karena Bu Mega nggak suka sama Anies. Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Ini kira-kira tanda apa ya? Ketika Ibu Mega tadi udah statementnya udah kayak gitu loh ya. Kayak seolah-olah memang benar-benar tidak mau kalau berurusan dengan Pak Anies Baswedan gitu loh. Tapi ini kok tiba-tiba kader yang diusung nih itu bertemu dengan Pak Anies. Kalau menurut kalian ini sebuah pertanda apa nih teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya. Mas Anies confirm dukung Bang Dul sama Mas Pram Bang Dul ini Bang? Ya mendukung, mendoakan. Saya juga hadir di sini. Bang Japar sudah deklarasi. Masih adakah tanda-tanda yang engkau ragukan? Dan memang secara jelas bahwa Mas Anies tentunya menitipkan banyak harapan. Harapan yang utama adalah tadi soal rakyat miskin, soal bagaimana peningkatan sarana transportasi dan
memang kalau kita lihat bahwa yang memiliki kesamaan visi, keselarasan untuk membangun kelanjutan dari program-program ini, itu ada di Mas Pram dan Lebih. Dan terakhir juga ada Bu Ferry juga, ada anak sulung Mas Anies juga, dan ya selesai sekitar jam 7 lebih, selesai semua menjelang hampir jam 8. Dan di situ disampaikan bahwa ya Mas Anies tentunya memberikan dukungan. Nah, jadi kami melihat bahwa dengan adanya pertemuan tadi, dengan adanya perbincangan itu, dan adanya komitmen dan atensi terhadap bagaimana Jakarta ke depan, sehingga harapan maju kotanya, bahagia warganya, nah ini bisa terwujud di bawah kepemimpinan. Semakin bertanya-tanya nih aku, kira-kira apa nih maksudnya gitu. Tadi kan Pak Pramono ini belum membocorkan gitu ya soal dukungannya Pak Anies ini kepada mereka, kepada Pak Pram dan juga Bang Dul gitu ya. Tapi kali ini jubirnya Pak Anies, Pak Anies punya jubir ya, itu terang-terangan mengatakan kalau Pak Anies ini mendukung Pak Pramono Anung dan juga Pak Rano Karno. Waduh, ini kira-kira gimana nih perasaannya Ibu Mega gitu? Sosok yang pernah didepaknya, tidak jadi diambil nih waktu pilkada, ternyata masih butuh juga gitu dukungan dari dia gitu. Apakah ini karena isu-isu kalau anak abah itu banyak gitu? Soalnya emang kalau menurut survei kan elektabilitasnya Pak Anies waktu itu ya, itu kan memang tinggi. Dan kalau menurut informasi juga, ya hitungannya untuk di Jakarta lah ya nih. Untuk di Jakarta cukup banyak lah sebaran anak abah itu gitu. Tapi yang lebih menariknya, lebih penasaran lagi aku, sama kira-kira respon anak abah setelah melihat hal ini gimana? Soalnya waktu ada isu kalau PDIP ini bakal mengusung Pak Anies Baswedan, ini tuh anak abah, waduh luar biasa nih, muji-mujinya PDIP tuh, wah 2 jempol pokoknya. Tapi ketika Pak Anies ternyata tidak jadi, wah langsung belok arahnya itu seketika. Itu ya Bu Mega, ya nggak apa-apa, kami menghormati keputusan Bu Mega. Ya kami jadi nggak jadi juga gabung dengan partai Ibu. Ya ada 24% seluruh Indonesia loh ya pendukung Abah. Ya jadi urung, jadi urung mau pilih partai Ibu gitu. Kan kata gue juga apa? Kemarin ketika PKS mendukung Abah, anak Abah, partai PKS adalah partai yang konsisten di jalur perubahan. Kami akan tetap bersama PKS, kami cinta PKS. Ketika PKS meninggalkan Abah, pengkhianat. Kami tidak akan dukung PKS, kami tidak akan pilih PKS. Lihat saja PKS sekarang menimpa PDI. Ketika PDI dirumorkan akan mengusung Anies Baswedan, anak Abah mendadak baik banget ke PDI. PDI itu adalah partai pejuang demokrasi. Hanya PDIP yang mengetahui kualitas Anies Baswedan. Setelah Bu Mega mengatakan, siapa suruh saya dukung Anies Baswedan? Anak apa? Mulai ngancem-ngancem lagi. Kami punya 24% loh, Bu. Oke lah, kami nggak jadi dukung PDI. Tuh kan polanya tuh sama sebenarnya. Makanya tadi aku penasaran nih, kira-kira setelah melihat hal ini itu gimana ya responnya anak abah? Apakah anak abah merasa terprank gitu atau kayak gimana gitu loh ya? Yang sebelumnya ini orang partai yang pernah hampir narik nggak jadi, diletakin lagi gitu ya. Terus sekarang tiba-tiba salah satu kadernya yang diusung nih sama partai ini tadi itu nemuin Pak Anies gitu, bertemu dengan Pak Anies, dan terang-terangan jubirnya mengatakan kalau Pak Anies mendukung pasangan ini. Waduh, penasaran banget nih aku sama perasaan anak abah kira-kira gimana gitu.
Nah, kalau kita ngomongin soal Pak Anies Baswedan nih, ada yang menarik. Sebelum Pak Pram dan juga Bang Dul ini bertemu dengan Pak Anies, ada juga tokoh lain yang sebelumnya sudah bertemu. Kayak Pak Ahmad Syaihu dengan putranya Pak Habibie ya. Nah, di kesempatan itu ketika ada pertemuan itu, ya kan ada pasti. Ya ada wawancara sebentar gitu ya sama tim wartawan, sama tim media, di mana tim media itu menanyakan gitu responnya Pak Anies Baswedan soal Pak Prabowo yang kunjungan ke luar negeri gitu. Tapi ternyata responnya Pak Anies tuh membuat orang-orang Saya rasa di dalam perjalanan internasional yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo itu pertemuan-pertemuan berjalan yang produktif. Keterwakilan Indonesia di hadapan pemimpin-pemimpin dunia itu kelihatan berwibawa. Sehingga ketika Pak Prabowo membawa nama Indonesia berhadapan dengan pemimpin-pemimpin global, suasana kesetaraan itu nampak. Dan itu menurut saya baik untuk Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan perjalanan-perjalanan ini, maka posisi Indonesia sebagai warga dunia yang berpartisipasi aktif dalam menghadirkan perdamaian dunia itu betul-betul bisa terlaksana. Saya melihat ada kesempatan dan ada kapasitas yang memungkinkan untuk peran itu dimainkan dengan amat baik oleh Presiden Prabowo. Nah, sudah mendengar ya kan? Sekarang kalau kita sudah mendengarkan statement tadi tuh, coba kita geser ke kolom komentar. Tadi kan aku sudah singgung kalau ternyata ini tuh menimbulkan kecurigaan ya sama netizen tanah air gitu. Ini ada dari Kak Aldi nih. Ini yang ngasih nilai 11 dari 100 bukan sih? Kita lanjut. Habis itu ada kalimat keramat netizen, Anda sopan kami curiga. Setelah itu ada kira-kira seperti inilah sifat temanku kalau mau minjam duit. Waduh. Terus ada lagi nih. Ya, silakan dibaca sendiri ya. Nah, ini ada lagi nih. Perubahan strategi Abah, dulu mencaci, sekarang memuji. Ini menarik sih, emang ya gimana ya. Dulu Abah waktu di debat blunder banget sih. Seorang Menhan dengan sederet prestasinya itu dikasih nilai 11 dari 100. Ini yang menimbulkan orang-orang itu semakin gitu loh. Ya kayak ya ampun kok bisa sih seblunder itu waktu itu. Apalagi sekarang tuh tiba-tiba waktu Pak Prabowo Subianto ini kunjungan ke luar negeri ya kan. Kan memang selama Pak Prabowo kunjungan ke luar negeri ini banyak kayak info-info mengenai pujian-pujian dari negara-negara di luar sana yang memuji Pak Prabowo ataupun sikap tegasnya, wibawanya Pak Prabowo yang luar biasa. Itu yang sebenarnya disampaikan Pak Anies ya kurang lebih seperti itu. Cuma ya karena Pak Anies punya blunder itu tadi, terus sekarang tiba-tiba muji, apalagi Pak Anies ini kan tidak maju di pilkada. Ya pasti tidak ada jabatan di pemerintahan seperti itu. Ini yang menimbulkan kecurigaan di orang-orang gitu loh. Coba kalau kalian merasakan hal itu juga nggak? Tulis aja di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jupju pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.